Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di ibadah online hari ini. Kita masih diberi kesempatan untuk beribadah meskipun secara online. Meskipun situasi saat ini sedang tidak baik, tidak bagus, tapi kita tetap harus percaya kepada Tuhan. Setiap apa permasalahan kita, setiap apa yang kita rasakan, itu semua pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami Yesus. Meskipun kondisi kami sedang tidak baik saat ini Tuhan, tapi kami tetap percaya Tuhan, kuasa-Mu sanggup melakukan segalanya Tuhan. Kuasa-Mu sanggup memperbaiki keadaan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau memberkati Tuhan setiap hati kami Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, supaya ibadah kami Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan, dapat menjadi berkat untuk orang lain Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan, kami mau memuji-Mu, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sembah, kami sembah Tuhan. Terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan buat kebaikan Yesus. Oke, puji nama Tuhan, Shalom, Youth KPMC. Kembali lagi dengan saya Peter Christian. Sebelum kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat setiap kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah dan kasih setia Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan kami boleh sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang memberkati firman yang akan kami dengar. Dimanapun teman-teman yang menyaksikan secara online, Tuhan yang akan memberkati. Sebab kami percaya Tuhan, sekalipun jarak memisahkan kami, tetapi Roh-Mu yang mempersatukan kami dan menjamah bahkan melalui setiap anak-anak muda yang menyaksikan baik secara online Tuhan. Terlebih lagi Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga Tuhan apapun yang disampaikan semuanya adalah isi hati Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom teman-teman semuanya. Saya mau mengajak setiap kita sekilas melihat pelayanan Yesus di atas muka bumi ini selama kurun waktu 3,5 tahun. Yesus begitu banyak hal yang Yesus lakukan dalam pelayanannya, bahkan melakukan banyak mujizat, tanda-tanda dahsyat dan ajaib. Setiap hal yang Yesus lakukan selalu mentakjubkan dunia. Nah, sampai di waktu Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa setiap manusia, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Dalam kebangkitannya itu dia menunjukkan dan menampakkan dirinya selama 40 hari secara berulang-ulang kepada para murid-muridnya, yang waktu itu mereka mengalami tekanan batin, mereka mengalami kecemasan, mereka mengalami ketakutan, mereka mengalami kegoyangan iman. Nah, Yesus hadir untuk membangkitkan iman dan harapan mereka sebagai bukti bahwa setiap yang dinubuatkan oleh firman Tuhan itu, dinubuatkan Alkitab itu, semuanya sudah dan telah digenapi. Nah, sampai di penghujung waktu Yesus naik ke surga, di mana para murid-muridnya waktu itu berkumpul bersama untuk melihat dan menyaksikan Yesus naik ke surga di daerah Betania. Sebuah momen perpisahan yang mungkin sangat mengharukan atau menyedihkan bagi para murid-muridnya. Ya, seperti yang kita rasakan bahwa kalau kita memiliki teman-teman atau memiliki orang yang kita kasih atau kita cintai berpergian jauh meninggalkan kita, mungkin kita akan merasakan hal yang sama. Kita merasakan sedih, kita merasakan
kegalauan gitu ya. Nah itu mungkin yang dirasakan oleh para murid-muridnya waktu itu saat melihat dan menyaksikan Yesus naik ke surga, seolah-olah tidak ikhlas untuk meninggalkan atau melihat Yesus pergi naik ke surga. Tetapi momen perpisahan ini sebenarnya adalah satu momen yang menyukacitakan atau memberikan penghiburan bagi para murid-muridnya, sebab dalam momen perpisahan ini ada janji atau ada satu kalimat yang Yesus sampaikan kepada para murid-muridnya waktu itu. Dan janji itulah yang memberikan sukacita, memberikan pengharapan baik bagi murid-muridnya waktu itu yang menyaksikan, bahkan baik bagi setiap kita yang hari ini percaya kepada Yesus. Nah kita akan sama-sama melihat kalimat apa sebenarnya yang Yesus ucapkan. Kalimat terakhir apa yang Yesus ucapkan menjelang ia naik ke atas surga. Kita sama-sama lihat dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-49. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-49, saya akan bacakan buat teman-teman semuanya. Dikatakan di situ bahwa, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, judul firman Tuhan pada sore hari ini tentang the ultimate power. Sama-sama katakan the ultimate power. Ultimate power artinya kekuasaan atau kekuatan tertinggi. Nah, perlu diketahui bahwa kekuatan tertinggi ini teman-teman itu didapat dari sumber yang maha tinggi. Jadi kekuatan tertinggi ini atau the ultimate power ini bukan diterima secara remeh-temeh, tetapi memang kekuatan yang tertinggi ini kita terima sebagai orang percaya. Itu diberikan Yesus atau diimpartasikan kepada Tuhan melalui karya Roh Kudus kepada setiap kita orang-orang percaya. Nah, kita akan sama-sama belajar mengupas ayat ini. Materi the ultimate power ini ada 3 hal yang akan kita belajar bersama-sama dari ayat 49 ini. Yang pertama, dikatakan di situ, aku akan mengirim, itu Yesus akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Dikatakan bahwa aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi janji Bapa atau apa yang Bapa janjikan kepada para murid-muridnya? Kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, yang menjadi janji Bapa adalah yaitu memberikan Roh Kudus sebagai penghibur. Jadi waktu momen perpisahan itu di mana para muridnya mungkin merasa sedih melihat kepergian Yesus ke atas surga. Yesus mengatakan bahwa jauh lebih berguna bagiku untuk meninggalkan kamu supaya Roh Kudus yang adalah penghibur itu diutusnya kepadamu. Nah, fungsi dari Roh Kudus ini itu adalah sebagai penghibur buat setiap kita, yang akan menemani setiap kehidupan kita, yang mendampingi setiap kehidupan orang-orang percaya. Nah, dalam penantian ini para murid itu bertekun sehati, mereka berdoa di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Ya tentu dalam hal menanti atau menunggu ini adalah sebuah hal yang membosankan mungkin bagi setiap kita. Ditambah lagi bahwa suasana atau kondisi keadaan hari-hari itu keadaan yang menyulitkan buat mereka. Coba kita bayangkan di mana waktu Yesus mati, bahkan ditangkap waktu itu, di mana semua para muridnya mereka berlarian kian kemari, bahkan meninggalkan Yesus. Ada sebagian mereka mengkhianati Yesus, bahkan mereka bersembunyi saking ketakutannya mereka, sehingga mereka mengalami satu goncangan iman waktu itu, di mana Yesus ditangkap, Yesus mati di atas kayu salib. Tetapi coba kita lihat waktu Yesus naik ke surga, apa yang dilakukan para murid-murid ini? Apakah mereka berlari juga, mereka bersembunyi diri, atau mereka meninggalkan Yesus? Tidak.
justru mereka menantikan apa yang menjadi janji Bapa kepada mereka. Mereka menanti-nantikan, sekalipun itu sebuah hal yang membosankan bagi mereka, tetapi para murid ini menantikan apa yang menjadi janji Bapa, sekalipun dalam hal menunggu itu sebuah hal yang melelahkan atau membosankan. Tapi dalam momen ini mereka berkata bahwa mereka mempercayai bahwa sekalipun Yesus pergi meninggalkan mereka naik ke surga, mereka percaya bahwa Yesus pun bersama-sama dengan mereka, menyertai mereka. Sebab mereka berpegang teguh pada apa yang menjadi janji Bapa dalam kehidupan mereka. Nah, seringkali ini yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, orang-orang percaya, bahkan anak-anak muda. Apa sih yang hari ini menjadi janji Bapa dalam kehidupanmu? Nah, seringkali kan kita fokus kepada problem kehidupan kita, bukan pada promise yang Tuhan berikan kepada kita. Sekali lagi saya ulang bahwa seringkali kehidupan kita, bahkan sebagai anak-anak muda, kita cenderung fokus kepada problem kehidupan kita daripada promise yang Tuhan berikan, sehingga kita gagal untuk memahami apa yang menjadi janji dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, melalui poin pertama ini, bahwa para murid-murid menantikan janji Bapa, baiklah kita juga belajar untuk menantikan apa sih menjadi janji Bapa. Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu waktu itu. Dan hari ini, apa yang menjadi janji Bapa dalam setiap kehidupan kita, apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita, hendaklah kita menantikannya dengan bertekun hati, supaya kita yakin bahwa janjinya itu ya dan amin, dan akan pasti digenapi dalam setiap kehidupan kita. Tergantung dari diri kita, apakah kita mau bertekun menantikan janji Bapa ini, bertekun untuk menunggu janji ini, sekalipun itu bukan hal yang mudah bagi kita, bahkan itu hal yang sulit bagi setiap kita. Tapi percayalah bahwa promise yang Tuhan berikan itu untuk menguatkan kita, untuk memberikan kekuatan bagi kita. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat yang ke-16 berkata bahwa Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi dalam penantian kita akan janji Bapa, jangan pernah kita merasa bahwa aku kok merasa sendiri ya, atau kita merasa bahwa seakan-akan Tuhan meninggalkan kita. No. Kita lihat bahwa Dia memberikan kita, pada setiap kita yang percaya, seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang menghibur kita, yang mendampingi kehidupan kita, bahkan menyertai kehidupan kita dalam keadaan atau kondisi atau situasi yang sulit apapun. Percayalah, kuasa Roh Kudus itu yang menyertai setiap kehidupan kita dalam menantikan janji Bapa. Jadi tetap kita nantikan janji Bapa dalam keadaan apa, situasi apapun. Bahkan sekalipun keadaan tidak mendukung janji itu untuk digenapi, percayalah bahwa janji itu pasti ya dan amin akan digenapi. Nah, yang kedua, kita akan melihat apa sih yang sebenarnya jadi poin kedua ini adalah dikatakan bahwa tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini. Nah, kata kamu harus tinggal di dalam kota ini, jadi para muridnya waktu Yesus mengatakan aku akan memberikan kepadamu yang dijanjikan Bapa, yaitu Roh Kudus sebagai penghibur, tetapi ada syaratnya ini, kamu harus tinggal diam di dalam kota ini. Kota ini artinya apa? Di Yerusalem. Di ayat 47 dikatakan begini, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Jadi bahkan di Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Nah, perlu diketahui teman-teman, Kisah Para Rasul ini juga adalah kitab kedua dari Lukas juga, yang adalah penulis dari kitab Injil Lukas. Nah, di Kisah Para Rasul pasal yang pertama di ayat yang ke-4, situ suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka,
Iya, yaitu Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Kenapa? Sebab waktu mereka tinggal di dalam Yerusalem, janji itu akan diberikan dalam kehidupan para murid-muridnya. Nah, pertanyaannya kenapa sih harus di Yerusalem? Mengapa harus lewat kota Yerusalem? Nah, kata Yerusalem ini dalam bahasa Yunani adalah Yerusalem, yang artinya adalah kota kudus atau kota suci. Nah, menurut pandangan Lukas, bahwa karya pemberitaan Injil atau karya keselamatan ini itu dimulai dari kota Yerusalem. Ini alasan pertama kenapa harus kota Yerusalem. Karena menurut pandangan Lukas adalah bahwa karya penyelamatan bahkan mujizat banyak diadakan itu dimulai dari kota Yerusalem. Alasan kedua adalah bahwa Yerusalem dianggap sebagai kota kudus atau kota suci. Bahkan sampai hari ini orang-orang Yahudi pun mempercayai bahwa Yerusalem adalah kota kudus atau kota suci. Dan yang ketiga, alasan kenapa kok harus di Yerusalem? Karena di Yerusalem terdapat bait suci yang dimana Allah berdiam diri, sudi untuk menemui para umatnya di bait suci. Jadi kita ketahui bahwa kenapa harus di Yerusalem? Sebab pemberitaan Injil harus dimulai dari Yerusalem. Karena Yerusalem dianggap sebagai kota suci, kota kudus, bahkan di mana Allah melakukan banyak mujizat dan perkara yang ajaib di kota tersebut. Itu sebabnya kenapa para murid harus tinggal diam di Yerusalem dan tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Waktu mereka tinggal diam di dalam Yerusalem ini, pastinya mereka akan berpikir begini, apa yang membuat atau apa alasan saya harus tinggal di dalam Yerusalem, ya kan? Dan mungkin sebagian mereka akan berpikir bahwa kenapa harus diam di Yerusalem, ya kan? Dari 3 alasan yang tadi saya sudah jabarkan, bahwa alasan kenapa harus di Yerusalem adalah sebab mereka harus menjadi saksi dan memulai karya penginjilan itu start awal dimulai dari Yerusalem tersebut. Nah, kalau kita mau belajar dari bahasa asli harus tinggal itu pakai kata katitsu. Nah, kata katitsu ini memiliki 3 arti, yaitu yang pertama adalah sit, duduk. Yang kedua dwell in, artinya berdiam. Tapi yang ketiga ini artinya to settle, artinya untuk menyelesaikan. Jadi kata harus tinggal ini kata kerja aktif ya teman-teman. Jadi satu kata perintah yang Yesus berikan kepada para muridnya, untuk kamu harus tinggal, bukan cuma berdiam, tapi settle, katitsu itu artinya menyelesaikan. Jadi dengan kamu berdiam, kamu duduk dan ada di Yerusalem, kamu menyelesaikan janji Bapa itu terjadi dan digenapi. Nah, jadi kata harus tinggal ini bukan cuma sekedar duduk, diam, atau cuma singgah atau sojourn gitu ya bahasa Inggrisnya, atau cuma stay di situ, tidak. Tetapi benar-benar to settle, yaitu menyelesaikan atau berunding atas apa yang menjadi janji Bapa. Gitu. Jadi para muridnya ini mengikuti instruksi dari Yesus bahwa mereka memang harus tinggal diam di Yerusalem waktu itu. Nah, coba kita lihat hari-hari ini, keadaan hari ini, bahwa justru pemerintah menginstruksikan atau menganjurkan kepada setiap kita dengan keadaan COVID-19 yang merajalela ini, diadakannya PSBB, yaitu pembatasan sosial besar-besaran. Justru yang kita lihat hari-hari ini, banyak para orang berduyun-duyun bukan lagi pembatasan sosial besar-besaran, tetapi pembelian sale besar-besaran. Karena ada diskon besar-besaran, semua orang mencari dan memburu belanja. Sehingga instruksi untuk stay at home itu mereka langgar. Mereka berupaya untuk keluar. Nah, tapi coba kita lihat para murid ini, mereka betul-betul mengikuti instruksi dari Yesus bahwa mereka tidak boleh keluar sama sekali dari Yerusalem. Coba seandainya waktu Yesus setelah Yesus naik ke surga,
Lalu para muridnya kembali pulang, bahkan bubar masing-masing ke rumah mereka masing-masing. Maka saya percaya tidak akan pernah ada kegerakan atau pengaruh roh yang hari-hari ini kita lihat dan kita saksikan. Justru sebaliknya, setelah Yesus naik ke surga, Alkitab katakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, waktu mereka melihat dan menatap ke langit, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi waktu Yesus naik ke surga, para murid-muridnya tuh bengong gitu ya melihatnya. Saya yakin itu satu pemandangan yang indah dan elok. Jadi saking mereka mungkin speechless melihat Yesus naik ke atas surga, mereka bengong satu sama lainnya, sehingga malaikat menegur mereka mengatakan bahwa apa yang kamu lihat, justru yang kamu lihat waktu Yesus naik ke surga ini adalah cara yang sama ketika dia datang untuk kedua kalinya. Tapi waktu mereka melihat itu, setelah mereka tiba di kota itu, di ayat 13 dari Kisah Para Rasul pasal 1, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, dan Thomas, Bartolomeus, dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Ayat 14 dikatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi waktu mereka stay di Yerusalem, waktu mereka tidak keluar dari Yerusalem untuk Kakisu menyelesaikan apa yang menjadi amanat dari Yesus, yaitu mereka bertekun dengan sehati. Mereka tidak bengong satu sama lain atau nganggur di rumah, tetapi justru mereka bertekun dengan sehati dalam doa untuk menantikan apa? Menantikan janji Bapa. Jadi kita belajar dari para murid-murid ini untuk mengikuti instruksi dan mengikuti perintah Tuhan. Sampai kapan? Murid-muridnya tidak tahu. Waktu yang ditentukan tidak diberikan pada Tuhan. Yang Tuhan katakan, pokoknya kamu harus tinggal di Yerusalem. Kamu gak boleh keluar dari Yerusalem. Tapi mereka menaati, mereka menunggu waktunya Tuhan untuk tiba. Nah, untuk menunggu dan menantikan waktu Tuhan ini tiba, seringkali kita gagal di sini, ya kan? Sehingga cenderung kita ini gegabah, cenderung kita ini dalam bahasa Jawanya tuh gopo gitu ya. Atau kita melakukan karena kita pikir bahwa Tuhan kelamaan. Padahal kita tahu, kita sadar bahwa sebenarnya Tuhan punya pertimbangan waktunya sendiri yang jauh lebih baik dari pertimbangan waktu yang kita punya, bukan? Nah, justru waktu mereka tinggal diam di Yerusalem, mereka coba mentaati instruksi Yesus sepenuhnya. Nah, belajar untuk mentaati instruksi atau perintah yang Yesus lakukan atau yang Yesus suruh pada setiap kita dengan ketaatan, teman-teman. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa kok kayaknya lama ya nunggu waktunya Tuhan, kok kayaknya belum dijawab ya doa saya. Yuk, sama-sama kita mau tetap tinggal diam. Supaya apa? Supaya janji itu diselesaikan dalam setiap kehidupan kita. Dan dalam menantikan waktu Tuhan ini, itu artinya kita berhenti untuk menaruh pada kekuatan diri sendiri, tapi mengalihkan pandangan kita atau mengalihkan kekuatan kita itu kepada waktu dan pertimbangan yang Tuhan punya. Sehingga di mana waktu Tuhan bertindak, saya percaya di situ ada kuasa, ada satu kegerakan, ada satu mujizat revival terjadi dalam kehidupan kita. Waktu kita menantikan. Jadi dalam penantian itu kita perlu kesabaran ekstra, teman-teman. Nah, seringkali kan kita ini tidak sabaran jadi orang. Ya, yuk belajar untuk sabar menantikan waktunya Tuhan
sampai kita menunggu Tuhan melakukan perkara yang ajaib, perkara yang dahsyat dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan bertindak, saya percaya ada kegerakan yang dahsyat dan luar biasa yang Tuhan lakukan melalui setiap kehidupan kita. Dengan apa? Kita tekun sehati dalam penantian itu, kita berdoa, kita terus bangun relationship kita dengan Tuhan. Makanya ada kata istilah push. Push itu artinya pray until something happen. Artinya kita berdoa sampai sesuatu itu terjadi. Selama sesuatu itu belum terjadi, yuk kita sama-sama berdoa terus sampai di mana kegerakan atau yang Tuhan lakukan atau sampai Tuhan bertindak. Nah, dalam menunggu waktu Tuhan bertindak itu, kita sama-sama berdoa membangun relationship kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga dikatakan bahwa tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kapan? Nah, ini yang ketiga yang kita pelajari, bahwa kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kata diperlengkapi ini artinya kamu dikenakan atau dipakaikan satu kuasa dari tempat tinggi, kekuatan tertinggi, kuasa tertinggi, ultimate power itu saudara dan saya kita terima, itu diberikan buat setiap kita. Waktu pertama kita belajar menantikan janji Tuhan. Kedua, kita tinggal diam untuk melihat atau menunggu waktu Tuhan tiba. Dan yang ketiga, disitulah kita akan diberikan kuasa yang tidak terbatas, yaitu ultimate power. Nah, ultimate power yang tadi saya katakan di awal, bahwa ultimate power ini adalah kekuatan tertinggi atau kekuasaan tertinggi yang Tuhan itu impartasikan buat setiap kita orang-orang percaya melalui karya Roh Kudus. Nah, kata kekuasaan ini dalam bahasa aslinya itu pakai kata dunamis. Nah, dunamis ini dari akar kata dinamit. Nah, dinamit ini sebenarnya adalah salah satu bahan dasar atau bahan baku dari peledak. Bentuknya kecil, teman-teman. Jadi teman-teman bisa searching di Google, dinamit itu kecil. Tetapi sekalipun itu kecil, itu bisa membuat satu ledakan yang besar. Gitu. Jadi percayalah bahwa sekalipun kita adalah orang-orang biasa, mungkin kita bukan orang-orang atau kita bukan orang yang dipandang tinggi, bahkan mungkin dipandang rendah oleh dunia ini, tapi percayalah, waktu kuasa atau ultimate power itu diberikan, saya percaya ada ledakan-ledakan kuasa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kekuasaan ini seringkali kita ini cuma mengerti bahwa bahasa Yunani dari kuasa ini cuma diartikan sebagai dunamis. Dari kata-kata kuasa yang di Lukas ini memang memakai kata dunamis, tapi sebenarnya dalam bahasa Yunani itu ada dua kata untuk mengartikan kata yang sering diartikan sebagai kuasa. Yang pertama tadi dunamis, yaitu di mana satu kuasa untuk mengendalikan realita atau alam nyata. Jadi yang sering kali kita sadar, yang kita tahu bahwa dunamis itu cuma kuasa, bukan. Tapi dunamis itu satu kesanggupan atau kemampuan untuk mengubah realita. Di situ perlu peran iman, di situ perlu satu kegerakan iman atau keyakinan iman yang tinggi. Nah, kata kedua dalam bahasa Yunani, kata kuasa itu memakai kata exousia. Nah, kata exousia ini di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 itu digunakan. Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan begini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Nah, exousia ini jauh lebih tinggi dari dunamis, sebab exousias ini itu memiliki setara yang lebih tinggi dari dunamis. Exousia itu bicara soal otoritas tertinggi. Nah, otoritas tertinggi ini adalah milik Tuhan, adalah haknya Tuhan. Nah, waktu kita mempercayai Tuhan dan menerima Tuhan, exousia ini Tuhan berikan, Tuhan impartasikan kepada setiap kita, sehingga saudara dan saya, kita ini punya kuasa, kita punya otoritas, kita punya wewenang atas muka bumi ini. Sehingga dalam exousia itu bekerja dalam kehidupan kita, maka secara bersamaan exousia dan dunamis itu kita lakukan, ada check and balance. Jadi bukan cuma sekedar dunamis, suatu kuasa yang menggerakkan alam nyata, tetapi exousia itu kuasa untuk memerintah,
kuasa untuk memerintah ini dikatakan bahwa di dalam Lukas bahwa tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang yang percaya, bahwa mereka akan mengusir setan demi namaku, melakukan mujizat demi namaku, bahkan menumpangkan tangan atas orang yang sakit dan orang sakit itu menjadi sembuh, bahkan menginjak ular dan kalajengking. Jadi kuasa atau otoritas atau ekousia itu jauh lebih tinggi dari kata dunamis gitu. Jadi kuasa itu diberikan supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang punya otoritas, punya kuasa untuk memerintah dunia ini. Tapi bukan berarti ekousia atau dunamis ini diberikan sebagai gaya-gayaan atau sebagai kesombongan pribadi, bukan teman-teman. Tetapi ekousia atau dunamis ini memperlengkapi saudara dan saya untuk dikatakan menjadi saksi-saksi Tuhan. Nah, seringkali kita melayani Tuhan atau seringkali kita beribadah kepada Tuhan, mungkin kita tidak mengalami hadirat Tuhan atau kita mengalami kekosongan. Dan mungkin kita bisa berintrospeksi diri, ada kemungkinan kita tidak menerima ekousia atau dunamis itu, sehingga acap kali kita waktu kita melayani Tuhan, kita tidak melayani dengan spirit, sehingga waktu kita melayani orang lain ya cuma merasa lewat begitu saja, tidak ada sesuatu yang spektakuler gitu. Nah, melalui ekousia dan dunamis ini kita itu dimampukan untuk memiliki kuasa waktu kita bersaksi tentang Yesus. Sekalipun kita bukan orang teologi ya, sekalipun saudara dan saya mungkin gak sekolah Alkitab, tapi waktu saudara bersaksi tentang Yesus kepada setiap orang yang belum mengenal Yesus, kuasa itu memampukan kita sehingga melalui panorama pelayanan Roh Kudus yang evangelistik itu mengubah dan menginsafkan dosa mereka yang mendengar tentang pemberitaan Injil ini. Jadi kuasa ini bukan sebagai bentuk gaya-gayaan atau bentuk kesombongan pribadi kita, bukan. Tetapi ekousia ini diberikan sebagai satu otoritas bahwa setiap kita yang percaya ini loh, kita diberikan satu kepercayaan tinggi untuk menerima the ultimate power. Supaya apa? Kita ini menjadi saksi, teman-teman. Sudahkah hari-hari ini kita bersaksi pada setiap mereka yang belum mendengar kabar keselamatan? Sudahkah kita bersaksi kepada teman-teman kita, mereka yang belum mengenal tentang karya keselamatan Tuhan? Nah, ini waktunya baik buat setiap kita dengan kuasa yang Tuhan sudah berikan, dengan ultimate power yang saudara dan saya sudah terima, untuk kita membagikan, men-sharingkan kabar keselamatan ini, sehingga kita percaya bahwa mereka pun dimenangkan. Nah, dahsyatnya ekousia ini bukan cuma sekedar kuasa untuk memerintah, tapi coba saudara bayangkan bahwa waktu para murid ini menerima kuasa Roh Kudus, di Kisah Para Rasul pasal 2 terjadi Pentakosta, di mana pencurahan Roh Kudus terjadi dalam setiap kehidupan para murid. Kita lihat kehidupan Rasul Petrus yang dulunya adalah penjala ikan, yang dulunya mungkin tidak punya nilai, yang tidak punya harga, tapi waktu ekousia diberikan, dia terima ultimate power itu, dia pakai untuk dia berkhotbah. Waktu sekali dia berkhotbah itu 3.000 orang langsung bertobat dan meminta untuk memberikan dirinya untuk dibaptis. Bukan cuma itu saja, tetapi waktu kita melihat kejadian di mana bayangan Petrus yang menyembuhkan orang. Jadi ekousia ini, saya percaya itu bukan bayangan pribadi bukan bayangan pribadi Petrus, tetapi bayangan di mana ada pribadi yang bersama dengan Petrus, yang memampukan atau membuat satu zona kesembuhan, atau membuat satu yang saya sebut zona radiasi ilahi. Zona radiasi ilahi ini adalah bebas dari setiap pengaruh iblis, pengaruh kuasa kegelapan, sehingga kita bisa mengalami setiap waktu, mengalami kuasa ilahi itu dalam setiap kehidupan kita. Bahkan dimanapun kita berada, orang-orang di sekitar kita ini loh mengalami dampak dari kuasa ilahi tersebut. Karena ekousia itu pun menciptakan satu zona radiasi ilahi, sehingga waktu di mana kita berada, dimanapun kita ditempatkan, kita menjadi orang-orang yang berbeda, sehingga orang melihat kita, wow, ada
ada satu aura atau satu wibawa. Nah, exousia ini bukan cuma sekedar kuasa, tapi otoritas atau ini wibawa. Sehingga waktu kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada wibawa ilahi. Waktu kita melayani Tuhan, ada wibawa ilahi. Waktu kita menginjili orang, itu ada wibawa ilahi. Sehingga orang yang menyaksikan, orang yang melihat Injil ini, mereka pun dimenangkan. Jadi sama-sama kita belajar dari 3 materi ultimate power ini. Kita belajar untuk mengerti apa yang menjadi janji Bapa dalam kehidupan kita. Fokus pada janji Bapa. Yang kedua, kita tinggal diam atas instruksi atau mengikuti perintah Tuhan dengan ketaatan dan dengan kesabaran untuk menyelesaikan apa yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan ketiga. Dan yang poin ketiga adalah di mana kita diperlengkapi dengan kuasa exousia atau dunamis itu dalam setiap kehidupan kita, sehingga waktu kita memberitakan Injil dimanapun kita berada, nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kita. Secara alegori saya mau sampaikan begini, dari 3 poin ini, dimana yang pertama Yesus memberikan perintah kepada para murid. Yang pertama adalah bahwa dia akan memberikan janji Bapa. Artinya ada satu pengharapan yang Bapa berikan dalam setiap kehidupan kita, apapun itu. Tuhan, yang penting kita mempercayai janji itu. Dan yang kedua, bahwa Yesus menyuruh mereka untuk tinggal diam di Yerusalem. Artinya begini, secara alegoris berkata bahwa bagaimana kita ini tinggal diam di dalam hadirat Tuhan dan tidak keluar dari hadirat Tuhan, melekat membangun relasi dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Dan yang ketiga, waktu exousia itu diberikan kepada kita, maka saya percaya ada sonar radiasi ilahi itu tercipta dalam kehidupan kita, sehingga waktu kita berjalan dalam kehidupan kita ini, melewati tantangan, halangan, rintangan, tekanan, cobaan, bersama dengan Tuhan kita dimampukan, dan bersama dengan Tuhan kita melakukan perkara-perkara dahsyat dan ajaib. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan ini Tuhan. Hamba percaya Tuhan, dimanapun setiap anak-anak menyaksikan dan mendengar firman-Mu ini, mereka boleh diubahkan. Kami percaya Tuhan, ultimate power ini, kekuatan tertinggi ini Tuhan berikan, exousia ini Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami, supaya kami menghadapi kehidupan ini dalam situasi kondisi sekalipun yang tidak mengenakan, dalam kondisi sesulit apapun, dengan exousia dan kuasa yang Tuhan berikan ini, memampukan setiap kita orang percaya untuk melihat rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Terima kasih Tuhan, pakai setiap anak-anak muda yang mendengarkan ini, dimanapun mereka mulai secara online, Roh Kudus menjamah dan melawat mereka, mengubah sanubari hati mereka, sehingga dalam kehidupan mereka nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan mereka, sehingga kehidupan kami Tuhan menjadi kehidupan yang berbeda dari orang-orang lainnya. Pakai Tuhan setiap kami anak-anak-Mu ini Tuhan, dalam momen kenaikan Yesus di atas surga ini, kami bersyukur buat kuasa yang Tuhan berikan. Kami bersyukur buat Roh Kudus yang Tuhan curahkan dalam setiap kehidupan kami, untuk mendampingi kami, menghibur kami, memberikan kami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kembalikan kami pada minggu-minggu mendatang dengan semangat baru, dengan sukacita yang baru. Kiranya berkat Allah Bapa, damai sejahtera Allah turun atas setiap kami yang mendengarkan dan menyaksikan. Exousia Allah turun melalui penyertaan Roh Kudus yang selalu menuntun, membimbing, menuntun setiap kehidupan kami sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.